Reruntuhan yang merana di simpang zaman ini adalah bukti peradaban Islam yang pernah menorehkan kejayaannya di lembaran sejarah Tanah Banten. Cagar budaya ini merupakan sisa-sisa kemegahan Istana Kesultanan Banten yang lebih dikenal dengan Keraton Surosuan. Dibangun pada tahun 1526, pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan Sultan kedua dalam silsilah Kesultanan Banten. Bersamaan dengan pembangunan keraton, dibangun pula sebuah masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Agung Banten. Letak masjid dan keraton yang berdekatan merupakan simbol keharmonisan antara kekuasaan dan pengaruh Islam pada masa itu. Islam menyebar ke seluruh wilayah Banten, tidak terlepas dari pengaruh para sultan sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pemimpin agama. Tradisi religius masyarakat Banten yang kokoh selama berabad-abad lamanya masih tetap lestari setelah memasuki periode kemerdekaan. Gintung, salah satu desa di pelosok Tangerang, Banten. Kehidupan masyarakatnya cukup makmur dari usaha pertanian yang dijalankannya. Wajah desa Gintung saat ini jauh berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Gambaran kontras terlihat dari kehidupan masyarakatnya yang bisa dibilang terbelakang pada saat itu. Setelah terlepas dari belenggu penjajahan selama 3,5 abad, sikap antipati terhadap apapun yang berbau penjajah masih tetap melekat di benak masyarakat Gintung dan Banten pada umumnya. Pendidikan umum yang dianggap budaya kolonial tidak mendapatkan tempat dalam kehidupan tradisi maupun keagamaan. Maka tak heran, kebodohan pun merajalela di tengah masyarakat Gintung pada masa itu. Yang paling penting, masyarakat itu bisa ngaji, kemudian sholatnya rajin, jadi mereka lebih banyak konsentrasi kepada keagamaan. Kehidupan-kehidupan yang realitas sekarang kepada keekonomi, kemudian kepada sosial budaya dan lain sebagainya, itu kurang mendapatkan perhatian pada waktu itu. Habis gelap, terbitlah terang. Cahaya pencerahan terpancar dari salah satu sudut desa Gintung. Di desa terpencil inilah pesantren Dar El Kolam tegak berdiri sebagai mercusuar penerang bagi masyarakat di sekitarnya. Pesantren Dar El Kolam telah menggiring generasi muda di desa ini ke pintu gerbang masa depan melalui pendidikan modern dengan spirit kepesantrenan.
Di tengah suasana pedesaan yang jauh dari keramaian, pesantren ini telah melahirkan sumber daya manusia berwawasan global yang unggul dan berakhlak mulia. Fasilitas-fasilitas pendidikan modern ini tidak berdiri secara serta-merta. Keberhasilan Dar el-Qolam dalam mengembangkan lembaga pendidikan pesantren modern diraih melalui perjuangan panjang sang pemimpin pesantren, almarhum Kiai Haji Ahmad Rifai Arif sejak tahun 1968. Jadi kita dari mulai dapur tua, kemudian juga dengan bangunan yang serba darurat. Ya dulu cukup kita ini yang paling penting bisa masuk di dalam kelas itu tidak kehujanan, tidak kepanasan. Gitu. Kalau tidak salah sekitar 5-6 tahun itu kita tidak mengut biaya masuk. Ya semuanya yang paling penting itu masyarakat sekitar sini yang memang ekonominya pada waktu itu masih amat sangat rendah. Jadi yang paling penting mereka mau belajar. 40 tahun yang lalu, ketika pesantren ini berdiri, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas mulia ini. Mungkin masyarakat sekitarnya terkejut ya, yang mereka biasanya dengan pesantren Salafi itu pakaiannya juga lain. Kemudian begitu kita mendirikan pesantren, Pak Kiai itu berpakaiannya kan sudah ala modern lah, mereka harus ngajar pakai dasi. Jadi mereka yang belum pernah melihat itu ya terasa memang lain daripada yang lain. Akhirnya timbullah tantangan-tantangan yang cukup lumayan dari masyarakat. Pesantren Dar el-Qolam mulai dilirik masyarakat setempat setelah banyak alumninya berhasil dalam berbagai bidang kehidupan. Maka tak mau ketinggalan, para orang tua di desa ini pun mulai menyekolahkan putra-putrinya di pondok pesantren ini. Sejak awal berdiri, masyarakat sekitar tidak dipungut biaya sepeser pun untuk menyekolahkan putra-putrinya di pesantren ini. Mulai dari biaya pendidikan, makan, dan pemondokan dijamin gratis oleh pesantren ini. Yusri adalah salah satu orang tua murid yang tinggal di sekitar pesantren Dar el-Qolam. Warga asli Gintung ini merasa bersyukur bisa menyekolahkan salah satu putrinya secara cuma-cuma di pesantren ini. Pesantren juga siap menyekolahkan putrinya sampai ke perguruan tinggi. Kayaknya kalau nggak ada pondok untuk sekolah biaya sekarang ini, sekolah SMA kan ya, kayaknya nggak bisa sekolah kalau model saya. Tapi kan saya ini soalnya nggak punya usaha. Pengaruh pesantren Dar el-Qolam kini sudah jauh melintasi batas desa. Reputasinya bahkan sudah meluas ke seluruh penjuru negeri. Pesantren Dar el-Qolam diakui sebagai perintis pesantren modern di wilayah Banten yang sejak dahulu dikenal sebagai wilayah mayoritas pesantren tradisional. Keberhasilan pesantren Dar el-Qolam dalam menerapkan pendidikan pesantren modern turut mendorong munculnya pesantren-pesantren modern lainnya di wilayah Banten.
drum dan ketukan perkusi berpadu harmonis dengan lengkingan trompet. Nada-nadanya menggetarkan suasana siang itu. Kelompok marching band di pesantren Dar El Qolam memperlihatkan sisi lain modernitas pondok pesantren ini. Sebagai pesantren khalafiyah atau modern, para santrinya dididik dan diajarkan ilmu agama secara mendalam, serta dibekali ilmu-ilmu pengetahuan umum yang merunut pada kurikulum sekolah umum. High spirit of pondok. Di samping itu, ditanamkan kedisiplinan hidup dan kedisiplinan beribadah kepada para santrinya. Sebab Nabi memerintahkan kepada umatnya, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi supaya tidak terjadi ketimpangan, maka pesantren Dar El Qolam kemudian berangkat dengan dua sisi itu, dengan tidak mendikotomikan, tidak membedakan antara ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Pesantren Dar El Qolam menyelenggarakan program pendidikan 6 tahun, mulai dari tingkat madrasah sanawiyah hingga madrasah aliyah. Bagi santri yang berprestasi, pesantren ini juga membuka kelas khusus yang diberi nama Excellent Class. Penggunaan teknologi tampak menonjol dalam proses belajar mengajar di Excellent Class ini. Jadi metode pendidikan yang kita gunakan adalah bagaimana siswa kita atau anak didik kita itu lebih aktif daripada guru. Yang kita sebut dengan istilah student center. Jadi penerapan pembelajaran kita itu lebih cenderung kepada pengaktifan kepada anak, bagaimana mereka itu bisa mengekspresikan opini mereka, pendapat mereka tentang materi yang kita ajarkan, walaupun di akhir tetap kita akan berikan pembelajaran dan penjelasan yang lebih detail terhadap materi pelajaran tersebut. Komputer dan laptop bukan barang langka di pesantren ini. Kapanpun dan dimanapun, para santri bisa mengakses internet untuk menambah pengetahuan dan bahan pelajaran. Saya merasa beruntung di sekolah di sini karena saya bisa mengakses atau mendownload segala sesuatu yang saya perlukan, contohnya bahan diskusi atau yang lainnya, tugas-tugas dari para guru yang dibebankan pada kita. Kita bisa dengan mudah mendownload atau membrowse dari internet sehingga segala sesuatu yang kita perlukan seperti bahan diskusi dapat mudah kita dapatkan. Please, what is the correct answer for this question number 3? Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di dunia global, pesantren Dar El Qolam mengharuskan para santrinya menguasai minimal 2 bahasa asing. Bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di lingkungan pesantren, sekaligus menjadi nilai plus pendidikan di pesantren ini. Metode belajar mengajar dan sarana pendidikan bahasa disiapkan sedemikian rupa guna mempercepat penguasaan bahasa asing bagi para santrinya. Salah satu di antara fasilitas yang kami sediakan yaitu laboratori bahasa. Bagaimana kemampuan mereka mampu menangkap gaya-gaya bahasa melalui media listening ini. Yang kedua adalah aktivitas di luar kelas,
peningkatan bahasa bagi mereka adalah melalui bentuk disiplin. Bahwa mereka wajib menggunakan bahasa dalam dua bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Para santri ini dikumpulkan dan dibina oleh seniornya karena melanggar disiplin. Gara-garanya sederhana saja. Mereka tidak berbicara bahasa Arab dalam sebuah percakapan. Setiap minggunya, para santri diwajibkan berbicara dalam bahasa Inggris dan 1 minggu berikutnya dalam bahasa Arab. Di lingkungan pesantren, para santri ini memang dibiasakan untuk berbahasa Arab dan Inggris. Dalam kesehariannya, mereka sudah akrab dengan obrolan kedua bahasa asing itu. Raden Mas Hudahibiyah seolah tak perlu berpikir lama untuk mengungkapkan pidatonya dalam bahasa Inggris. Berkat kemampuannya itu, santri kelas 6 IPA ini berhasil menyabet juara pertama pidato bahasa Inggris tingkat SMA seprovinsi Banten. Secara kemampuan personal, kami sudah bisa berbicara di Provinsi Banten ini. Berbagai kegiatan selain umum, lomba pidato dan yang lain pun kita seringkali menjuarai. Pendidikan murah tidak berarti murahan. Terbukti pesantren ini mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Terus belajarnya kayaknya bermutu gitu. Terus yang udah tamatan sini lihat kayaknya di masyarakat gitu terjun di masyarakatnya gitu kelihatan gitu. Ayat-ayat suci Al-Quran menelusup di keheningan malam, dan rintik hujan tak mengurungkan niat mereka untuk menyelami kebenaran firman-firman-Nya. Di atas lahan seluas kurang lebih 20 hektar di desa Gintung ini, rencananya akan dibangun cabang baru pesantren Dar El-Qolam. Sebelumnya telah dibuka beberapa cabang pesantren yang tersebar di seluruh Banten, seperti pesantren La Tansa di Rangkas Bitung, La Lahwa di Labuan, dan La Tansa Masyira, sebuah perguruan tinggi terkemuka di Rangkas Bitung. Kemajuan yang telah dicapai pesantren Dar El-Qolam tidak terlepas dari kiprah pendiri pesantren, yaitu Kiai Haji Ahmad Rifai Arif. Seperti Syekh Nawawi, kemudian Syekh Asnawi, Buya Mansur, dan seterusnya, itu pada umumnya mereka mengembangkan sistem pendidikan salafi. Karena itu orang tua saya pengen punya pesantren yang punya ciri sendiri, menyempurnakan proses-proses pendidikan yang ada di Provinsi Banten. Sehingga putra yang pertamanya itu, Kiai Haji Ahmad Rifai Arif, mendapatkan tugas dari orang tua untuk membuka pondok pesantren. Pada tahun 68, lahirlah pondok pesantren Dar El-Qolam. Cair yang sama kita masukkan ke dalam bejana. Dar El-Qolam berkembang pesat sebagai pesantren modern
yang memiliki fasilitas belajar mengajar terkini. Namun keberhasilan yang paling bernilai bagi pesantren ini adalah kesuksesan yang diraih para santrinya. Tidak sedikit alumni Dar El Qolam yang berhasil menempati posisi penting di perusahaan maupun pemerintahan. Menjadi seorang pendidik sudah menjadi pilihan hidup Edi Sumardi. Setelah puluhan tahun mengabdikan diri di pesantren Dar El Qolam, alumni pertama Dar El Qolam ini memutuskan untuk mendirikan pesantren baru di desa terpencil Senggom Jaya, Cikande, Banten. Pesantren Al-Ma'arif asuhan Kiai Haji Edi Sumardi ini berdiri sejak tahun 2002. Kiai Haji Edi Sumardi tidak sendirian. Beberapa alumni pesantren Dar El Qolam lainnya juga berhasil mendirikan pesantren. Sedikitnya 25 pesantren baru bentukan alumni pesantren Dar El Qolam menyebar di beberapa wilayah Banten. Pesantren Dar El Qolam telah memberi pengaruh besar bagi perkembangan pesantren-pesantren baru di tanah Banten. Karena pesantren Darul Qolam ini terus dia membimbing alumni-alumninya, terutama yang punya pesantren, yang mengelola pesantren, sehingga para kiai-kiai pesantren alumni ini mendapat binaan, seolah-olah ada hubungan yang erat sekali, ya, hubungan silaturahmi antara pesantren-pesantren alumni dengan pesantren Darul Qolam. Hasan Basri, murid kelas 5 IPS ini, bisa menikmati fasilitas pendidikan di excellent class karena prestasinya cukup mendukung. Padahal Hasan sekolah di pesantren ini secara cuma-cuma. Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakat kecil, Pondok Pesantren Dar El Qolam menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Setelah lulus ini saya akan mengabdikan diri saya di pondok ini untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan pondok ini kepada saya. Kemajuan pesat pesantren Dar El Qolam turut dirasakan oleh masyarakat sekitar pesantren. Haji Husni sudah 30 tahun menggantungkan hidup dengan berjualan bakso di sekitar pesantren. Ribuan orang pengunjung yang datang setiap minggunya telah menghidupi keluarganya dan menyekolahkan keempat anaknya hingga ke perguruan tinggi. Keberadaan pesantren Dar El Qolam turut mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Alhamdulillah Pak, jadi pondok ini menyumbang lah. Dan ini tempat fasilitasnya itu disediakan sama Kiai. Tanpa dipungut sepeser pun. Tanah-tanah Kiai gitu. Jadi kita semaunya dagang lah, disilahkan. 40 tahun sudah Dar El Qolam berdiri. Banyak kemajuan yang telah diraih, namun masih banyak tugas berat yang harus dijalani. Kini di tengah arus perubahan, Dar El Qolam siap menjawab tantangan zaman.